Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, saya Revin Iksani bersama rekan-rekan kelompok 3 lainnya, yaitu ada saudara Javid Hilman, saudari Syifa Walia Safitri, juga saudari Rina Hashim, yang masing-masing dari kami akan memaparkan masalah yang telah kami bentuk dalam sebuah makalah mengenai kesehatan bank. Sebelumnya terima kasih juga kepada Bapak dosen kita, yaitu Bapak Sukarna, yang tetap meluangkan waktunya di tengah pandemi ini sehingga kita bisa tetap belajar dalam situasi yang aman, kondusif tentunya dengan media online ini. Kita mulai dari pengertian kesehatan bank. Sebelum kita menelaah lebih jauh tentang tolak ukur mengenai kesehatan bank, tentunya kita harus memahami apa itu kesehatan bank. Ada beberapa pengertian menurut para ahli yang akan kami bacakan atau kami jelaskan. Di antaranya menurut Kasmir dalam bukunya yang diterbitkan pada tahun 2008, yaitu kesehatan bank dapat diartikan kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku. Adapun pengertian menurut ahli yang kedua, yaitu Vertizal Rifai dalam bukunya yang diterbitkan pada tahun 2007 mengenai kesehatan bank. Apa sih itu kesehatan bank? Kesehatan bank adalah bank yang dapat menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik, yang dapat menjaga dan memelihara kepercayaan masyarakat, dapat menjalankan fungsi intermediasi pemerintah dalam melaksanakan berbagai kebijakan, tentunya terutama kebijakan moneter. Berikutnya ada pengertian kesehatan bank menurut Budi Santoso dan Triandaru. Pada bukunya yang diterbitkan pada tahun 2005, mengartikan kesehatan bank sebagai kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dan cara-cara yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengertian tentang kesehatan bank tersebut merupakan suatu batasan yang sangat luas, karena kesehatan bank mencakup kesehatan suatu bank untuk melaksanakan seluruh kegiatan usaha perbankannya. Adapun menurut Slamet pada bukunya yang diterbitkan pada tahun 2006, kesehatan bank adalah penilaian atas suatu kondisi laporan keuangan bank pada periode dan saat tertentu sesuai dengan standar bank. Pengertian kesehatan bank menurut Susilo dan kawan-kawan pada bukunya yang diterbitkan pada tahun 2000, kesehatan suatu bank dapat diartikan sebagai kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu untuk memenuhi semua kewajibannya dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku. Menurut Budi Santoso dan Triandaru, pada bukunya yang diterbitkan pada tahun 2006, kegiatan tersebut meliputi yang pertama adalah kemampuan menghimpun dana dari masyarakat, dari lembaga lain dan modal sendiri. Berikutnya nomor 2, kemampuan mengelola dana. Yang ketiga adalah kemampuan menyalurkan dana ke masyarakat. Yang keempat, kemampuan memenuhi kewajiban kepada masyarakat, karyawan, pemilik modal, dan pihak lain. Yang kelima atau yang terakhir, pemenuhan peraturan perbankan yang berlaku. Berdasarkan pasal 29 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, bank wajib memelihara tingkat kesehatannya sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, dan solvabilitas, serta aspek lain yang berkaitan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Adapun ketetapan yang telah ditentukan oleh undang-undang akan dibacakan atau dijelaskan oleh rekan kami. Undang-undang tersebut menetapkan bahwa antara lain 1. Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank.
dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian. 2. Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank. 3. Bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia segala keterangan dan penjelasan mengenai usahanya menurut tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. 4. Bank atas permintaan Bank Indonesia wajib memberikan kesempatan bagi pemeriksaan buku-buku dan berkas-berkas yang ada padanya, serta wajib memberikan bantuan yang diperlukan dalam rangka memperoleh kebenaran dari segala keterangan, dokumen, dan penjelasan yang dilaporkan oleh bank yang bersangkutan. 5. Bank Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap bank baik secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan. 6. Bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia neraca, perhitungan laba rugi tahunan dan penjelasannya, serta laporan berkala lainnya dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. 7. Bank wajib mengumumkan neraca dan perhitungan laba rugi dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Menurut Surat Edaran Bank Indonesia nomor 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004. Penilaian tingkat kesehatan bank merupakan penilaian kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja sesuai bank melakukan penilaian aspek pemodalan, kualitas aset, manajemen, rentabilitas, likuiditas, dan sensitivitas terhadap resiko pasar. Dengan semakin meningkatnya kompleksitas usaha dan profil risiko bank, perlu mengidentifikasikan permasalahan yang mungkin timbul dari operasional bank bagi perbankan. Hasil akhir penilaian kondisi bank tersebut dapat digunakan sebagai salah satu sarana dalam menetapkan strategi usaha di waktu yang akan datang. Sedangkan bagi Bank Indonesia antara lain dapat digunakan sebagai sarana penetapan dan implementasi strategi pengawasan bank oleh Bank Indonesia. Penggolongan tingkat kesehatan bank dibagi dalam 4 kategori, yaitu sehat, cukup sehat, kurang sehat, dan tidak sehat. Namun sistem pemberian nilai dalam menetapkan tingkat kesehatan bank didasarkan pada reward system dengan nilai kredit atas 0 sampai dengan 100, yakni sebagai berikut. Untuk menilai sesuatu kesehatan bank dapat dilihat dari beberapa segi. Penilaian ini bertujuan untuk menentukan apakah bank tersebut dalam kondisi sehat, cukup sehat, kurang sehat, dan tidak sehat. Sedangkan Bank Indonesia sebagai pengawas dan pembina bank-bank dapat memberikan arahan atau petunjuk bagaimana bank tersebut harus dijalankan atau bahkan dihentikan kegiatan operasinya. Penilaian terhadap tingkat kesehatan bank. Tingkat kesehatan bank merupakan hasil penilaian kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu bank. Melalui penilaian faktor permodalan, kualitas aset, manajemen, rentabilitas, likuiditas, dan sensitivitas terhadap risiko pasar. Penilaian tingkat kesehatan bank mencakup penilaian terhadap faktor-faktor KAMELS yang terdiri dari 1. Permodalan atau kapital. Penilaian kapital adalah di mana aspek ini menilai permodalan yang dimiliki bank yang didasarkan kepada kewajiban penyediaan modal minimum bank. Yang kedua, kualitas aset atau asset quality. Asset quality adalah semua aktiva yang dimiliki oleh bank dengan maksud untuk dapat memperoleh penghasilan sesuai dengan fungsinya. Yang ketiga, manajemen. Penilaian manajemen adalah untuk menilai kualitas manajemen akan mengajukan 250 pertanyaan yang menyangkut manajemen bank yang bersangkutan. Yang keempat, rentabilitas atau earning. Penilaian earning adalah untuk mengukur kemampuan bank dalam meningkatkan keuntungan, juga untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai bank yang bersangkutan. 5.
likuiditas atau liquidity. Penilaian liquidity adalah penilaian terhadap aspek likuiditas bank. Suatu bank dikatakan liquid apabila bank yang bersangkutan mampu membayar semua hutangnya, terutama hutang-hutang jangka pendek. Selain itu juga, bank harus mampu memenuhi semua permohonan kredit yang layak dibiayai. 6. Sensitivitas terhadap risiko pasar. Penilaian risiko sensitivitas terhadap risiko pasar didasarkan pada interest rate risk ratio atau IRRR yang proksi terhadap risiko pasar. Faktor-faktor yang menggugurkan penilaian tingkat kesehatan bank. 1. Perselisihan internal. 2. Campur tangan pihak luar bank. 3. Window dressing. 4. Praktik bank dalam bank. 5. Kesulitan yang mengakibatkan pengunduran dalam clearing. 6. Praktek yang membahayakan usaha bank. Standar untuk melakukan penilaian kesehatan bank telah ditentukan oleh pemerintah melalui Bank Indonesia. Bank Indonesia sebagai pengawas dan pembina bagaimana bank tersebut harus dijalankan atau bahkan jika perlu dihentikan. Tingkat kesehatan bank umumnya bisa dilihat dari dua sisi, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Dari sisi kualitatif dapat dilihat dari pengelolanya, sejarahnya, pemiliknya. Dan dari sisi kuantitatif dapat dilihat dari sektor tertentu seperti rasio likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, dan loan deposito ratio. Masuk ke poin C. Mengenai pelanggaran aturan kesehatan bank. Pelanggaran aturan kesehatan bank terjadi apabila penyimpangan dalam suatu bank mengenai aturan kesehatan bank. Bank Indonesia dapat mengambil tindakan-tindakan tertentu dengan tujuan agar bank yang bersangkutan menjadi sehat dan tidak membahayakan kinerja perbankan secara umum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1980 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 mengenai perbankan, dalam hal suatu bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, Bank Indonesia dapat melakukan tindakan. Yang pertama, pemegang saham menambah modal. Yang kedua, pemegang saham mengganti dewan komisaris atau direksi bank. Yang ketiga, bank melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain. 4. Bank dijual kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban. 5. Bank menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan bank kepada pihak lain. 6. Bank menjual sebagian atau seluruh harta dan kewajiban bank kepada bank atau pihak lain. Masuk ke penutup. Poin A, kesimpulan. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa bank yang dikatakan sehat yaitu apabila bank memiliki kemampuan untuk melakukan kegiatan operasional secara umum dan mampu memenuhi semua kewajiban dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan aturan perbankan yang berlaku. Bank yang tidak sehat akan merusak keadaan perbankan secara keseluruhan dan mengurangi rasa kepercayaan masyarakat. Bank Indonesia sebagai bank sentral mempunyai hak untuk selalu mengawasi jalannya kegiatan operasional bank dengan mengetahui posisi keuangan perbankan agar keadaan perbankan di Indonesia dalam keadaan sehat dan senantiasa melakukan kegiatannya. Apabila terdapat penyimpangan terhadap aturan tentang kesehatan bank, Bank Indonesia dapat mengambil tindakan-tindakan tertentu dengan tujuan agar Bank Indonesia yang bersangkutan menjadi sehat dan tidak membahayakan kinerja perbankan secara umum. Mungkin
itulah materi dari kelompok 3 mengenai kesehatan perbankan. Kurang lebihnya mohon maaf. Masuk ke sesi diskusi atau tanya jawab melalui WA Group. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.